Ya pemirsa, demo pro kontra terjadi pada hari ini dan mungkin saja akan terus bergulir. Namun demikian kita perlu memahami dulu apa tuntutan dari para pendemo hari ini dan seperti apa situasi Indonesia yang sesungguhnya. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Prof. Ikrar. Halo Prof. Ya, audionya mungkin boleh di unmute Prof ya. Baik, selamat malam Prof. Bisa dengar suara saya Prof? Baik, tampaknya masih dalam proses sambung suara. Baik, juga sudah hadir di melalui sambungan Zoom Deddy Suwardi, founder Beta NKRI Beta Pancasila. Selamat malam Bung Deddy. Ya, selamat malam. Baik, dan kemudian sudah hadir di studio ada Denial Umboh, Ketua DPC GMNI Jakarta. Selamat malam Mas Denny. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio. Selamat malam semuanya. Baik, saya langsung saja ke Mas Denny terlebih dahulu ya. Apa tuntutan Anda berdemo pada hari ini? Tuntutan hari ini itu nggak jauh dari tuntutan-tuntutan sebelumnya. GMNI Jakarta Pusat sebenarnya sudah mengulirkan terkait tuntutan-tuntutan jauh sebelum 14 Februari. Kan yang mungkin yang lagi viral hari ini itu tentang hak angket dan juga menjadi poin utama itu adalah harga-harga pokok itu kan yang melambung tinggi sekali pasca 14 Februari. Itu yang menjadi prihatin kita sebagai mahasiswa juga melihat situasi terkini akibat daripada pemilu 2024 tersebut. Baik, jadi ini tritura ya sebutannya? Atau gimana? Kalau GMNI mengusungnya apa? Kami sebenarnya bukan tritura, tapi aksi hari ini kami membawa isu caturtura. Caturtura? Catur artinya 4. Oke, jadi selain yang 2 tadi apa lagi? Ada pertama itu terkait kita menekan pemerintah supaya untuk bagaimana juga menekan harga-harga pokok yang melambung tinggi ini harus distabilkan. Yang kedua itu kita berbicara soal hak angket. Hak angket ini bagaimana DPR RI yang akan mulai masa sidang di 5-6 Maret ini untuk bagaimana mendorong hak angket ini terkait situasi kecurangan pemilu dan apa segala macam yang bergulir dan di masyarakat itu harus dilakukan. Yang ketiga itu terkait juga sebenarnya terkait pemakzulan. Pemakzulan Presiden RI, kita meminta untuk Presiden juga segera mengundurkan diri dengan terhormat karena kita melihat bahwa hari ini muara dari segala sumber itu berada dari pemerintah itu sendiri. Dan yang keempat kita juga mendesak TNI dan Polri agar hari ini tetap setia dan juga menjaga integritasnya bersama rakyat. Itu baik. Saya langsung ke Bung Deddy. Bung Deddy, Anda kalau tidak salah demonya justru kontra ya dari yang Mas Denny tadi dan kawan-kawan sampaikan. Apa alasan Anda berdemo hari ini? Terima kasih Pak. Terlepas dari alasan politis apapun, kita sebagai akar rumput. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Silahkan. Terlepas dari alasan apapun, kita sebagai akar rumput yang kita kehendaki lindungi negara Republik Indonesia yang terutama dan pertama adalah situasi kedamaian dan ketentraman. Itu yang pertama, itu suara dari akar rumput. Ketika ada kekacauan, pasti ada ketimbul kekhawatiran, kemudian ketakutan yang menyebabkan masyarakat untuk tidak tenang. Maka dari itu, kami sebagai masyarakat akar rumput hanya satu permintaan. Hentikan keributan yang berkaitan dengan politik. Artinya apa? Politik itu kita tahu persis bahwa itu perang antara elit. Jangan sampai akar rumput dikorbankan, Pak. Jadi Anda dari akar rumput begitu ya maksudnya ya? Ya betul. Berdemo bersama-sama. Oke, baik. Ya, Jadi pertanyaan begini, Bung Deddy.
Jadi saya mau tanya gini, karena tadi Mas Denny menyampaikan bahwa ini alasan mereka berdemo karena harga-harga sudah naik tinggi gitu akibat dari adanya persoalan di dunia dan mungkin juga karena pemilu ya, tadi dibilang karena pemilu. Apa benar Anda kesulitan mendapatkan makanan atau persediaan pangan? Untuk sementara ini Pak, setelah saya langsung ke keluarga-keluarga akar rumput Pak. Sejauh ini masih aman. Ada kenaikan harga nggak di sana? Memang diakui Pak, di pasar itu ada kenaikan untuk sembako. Kita terima informasi itu bahwa di pasar itu memang seperti itu. Tinggi naiknya Pak? Tinggi, memang kita akui Pak. Kita akui bahwa memang ada kenaikan untuk bahan sembako. Masih bisa beli atau tidak? Kalau untuk saya pribadi, saya memang untuk bicara, karena memang saya pengusaha Pak. Untuk saya pribadi, memang masih bisa beli. Tapi untuk rakyat kebanyakan, akar rumput, memang agak berat. Berarti di satu sisi ini Anda setuju juga dengan yang disampaikan Mas Denny ya? Kalau untuk fakta bahwa ada informasi kenaikan sembako naik, saya setuju Pak. Tetapi yang saya nolak, yang saya tegaskan bahwa itu tidak benar, itu bermuatan politis. Artinya apa? Seolah-olah kenaikan harga bahan pokok itu disebabkan karena bansos yang telah dicairkan oleh Presiden Joko Widodo diambil untuk memenuhi program bansos nasional dari Bulog. Itu yang kita nggak terima. Ya, lalu Anda jadi menolak juga hak angket? Nah kemudian untuk soal hak angket, kalau niatnya untuk meruntuhkan kekuasaan Joko Widodo, kita sebagai rakyat di bawah akar rumput sangat menolak. Kenapa menolak? Alasannya terlepas dari pandangan dari secara nasional yang lain, saya akan bicara berdasarkan fakta yang terjadi di wilayah saya Pak, Indonesia Timur. Karena saya sebagai founder untuk NKRI Beta Pancasila. Kenapa kita mati-matian bela Jokowi? Karena memang secara de facto fakta di lapangan untuk saat sekarang 10 tahun terakhir kita sungguh merasakan bahwa kita yang di wilayah Indonesia Timur sungguh-sungguh diakui bahwa kita bukan anak tiri dari Republik Indonesia. Kita sungguh merasakan bahwa baik dari pembangunan infrastruktur desa, kemudian pengembangan sumber daya manusia, dengan catatan program pendidikan gratis untuk dari SD, SMP maupun SMA di wilayah saya Indonesia Timur sudah terlaksana. Wilayah Anda persisnya di mana, Bung Dedi? Wilayah Anda persisnya di mana? Tempat Anda tinggal dan atau mungkin warga Anda? Saya di wilayah Manggarai Timur, Flores NTT. Flores NTT. Baik. Iya. Saya ke Prof Ikrar dulu ya. Prof Ikrar. Ini ada dua, Prof. Ini yang satu pro untuk ini diselenggarakan hak angket, kemudian turunkan harga-harga, terus kemudian yang di satu sisi lagi karena berdasarkan bahwa apa yang mereka alami secara langsung adanya pembangunan selama pemerintahan Pak Jokowi dan walaupun harga naik saat ini tapi masih bisa ditoleransi. Anda melihatnya sebenarnya seberapa parah sih ekonomi kita sampai-sampai harus ada keterbelahan di tengah masyarakat ini? Ya, kalau kita lihat ya, itu masalah pro dan kontra dalam politik itu kan biasa. Ya. Ada kemudian aksi, kemudian menimbulkan reaksi, itu kan juga suatu hal yang biasa. Cuma kalau kita lihat ya, apakah benar kemudian yang tadi dikatakan oleh Bung yang dari Manggarai tadi ya, dari NTT itu ya. Flores NTT.
ya bahwa apa namanya itu pembangunan terasa dan kemudian juga harga pangan naik itu ya memang kita merasakan, tapi ya, mereka juga masih tetap mendukung Pak Jokowi, yaitu itu apa namanya itu ya hak mereka juga ya. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana itu gerakan-gerakan mahasiswa yang juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia secara apa namanya itu boleh dikatakan secara serempak ya di hampir beberapa kota penting di Indonesia ya, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa ya. Itu kan juga bisa menjadi salah satu indikator ya bahwa teman-teman ini juga ingin apa istilahnya itu menyuarakan ya apa namanya itu perasaan hati nurani mereka ya mengenai pemilu ini sendiri ya karena di mata mereka ya termasuk juga di mata saya ya, itu seorang presiden itu walaupun dia berhasil misalnya membangun Indonesia, tapi keseriusan dia untuk membangun Indonesia tidak kemudian menjadikan dia bisa mengajukan anaknya untuk menjadi calon presiden dan kemudian diusahakan untuk terpilih di dalam pemilu kemarin ya. Makanya mengapa hak angket itu penting, sebetulnya ini bukan persoalan apa istilahnya itu di dalam politik di dalam DPR saja ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu pemilu kali ini itu bukan yang menjadi peserta itu bukan cuma partai-partai politik, calon presiden dan wakil presiden dan juga anggota legislatif ya, tapi juga presidennya juga ikut bermain di situ. Kenapa saya katakan, saya berani mengatakan demikian karena kita tahu ya presiden juga punya kepentingan politik ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana beliau itu melakukan rekayasa hukum, rekayasa politik, rekayasa ekonomi juga ya, supaya pasangan nomor 2 itu bisa terpilih dalam satu putaran ya, dengan melakukan apa saja ya, baik itu pengerahan bansos, kemudian yang tadi saya katakan mengubah undang-undang pemilu ya, dan kemudian juga mengajak aparat ya, baik itu ASN, kemudian TNI Polri ya, khususnya polisi yang lebih masif ya, dan kemudian juga aparat kepala-kepala desa ya, yang untuk kemudian memobilisasi massa untuk memenangkan paslon nomor 2 ya. Jadi ini yang buat saya mengapa hak angket itu penting ya. Baik, tapi Prof Ikrar, sebelum kita lanjut lagi, tapi begini Prof, dari apa yang Anda sampaikan tadi, apakah memang mungkin kemudian Pak Jokowi melakukan hal seperti itu, mengingat bahwa begini, saya ingat banget waktu itu bulan Agustus, sehabis acara 17 Agustusan kalau nggak salah, dan bahkan Mbak Puan itu pernah ditanya apakah Gibran masuk dalam radarnya PDIP. Tapi waktu itu dikatakan masuk, tetapi menunggu putusan MK. Lalu kemudian Nasdem juga ditanya, apakah Gibran masuk dalam radarnya untuk Mas Anies nanti maju sebagai cawapres. Dibilang iya juga, tapi tunggu dari putusan MK. Nah, kalau semuanya, bahkan yang lawan politik sekarangnya ini ada kemudian juga bilang menunggu putusan MK, lalu ada apa sebenarnya di balik semua pernyataan itu kalau Anda mengatakan bahwa ini merupakan rekayasa Pak Jokowi? Jadi begini ya, kalau misalnya Puan mengatakan bahwa apakah Gibran itu masuk radarnya PDIP, bukan berarti kemudian bahwa PDIP juga tertarik untuk menjadikan Gibran itu menjadi calon presidennya Ganjar pada saat itu ya. Tapi mungkin itu adalah suatu penglihatan ya, apakah kemudian Gibran itu akan benar-benar menjadi calon presidennya Prabowo. Tapi semua lagi menunggu putusan MK waktu itu. Betul. Ada jejak digitalnya itu, Prof Ikrar? Iya, memang ada rekam digitalnya, tapi kalau kita perhatikan apakah kemudian PDIP juga akan mengajukan Gibran menjadi cawapresnya Ganjar, saya pikir enggak juga ya. Kenapa demikian? Karena
biar bagaimanapun ya, itu Ketua Umum PDIP ya, Ibu Megawati Soekarno Putri pasti juga akan menolak kalau kemudian Gibran dimajukan sebagai calon wakil presidennya Ganjar. Kenapa demikian? Karena Anda tahu persoalan yang terjadi di MK itu menurut saya ya itu adalah suatu persoalan hukum ya, atau judisialisasi politik ya, yang kemudian menimbulkan suatu problem besar dalam sejarah pemiluan di Indonesia. Karena Anda tahu ya, yang diatur di dalam undang-undang pemilu itu adalah open legal policy, dan itu bukan menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi untuk mengubahnya, melainkan itu harus dilakukan atau direvisi melalui suatu sidang antara pemerintah dengan DPR begitu. Jadi kalau kemudian proposal lain itu ditolak oleh MK ya, karena MK mengatakan bahwa mereka tidak punya hak untuk melakukan perubahan itu ya, itu harusnya nasib dari putusan atau proposal 90 itu harusnya sama, yaitu sama-sama ditolak. Tapi kan kenyataannya enggak ya, yang lain ditolak tapi yang ini malah diloloskan ya. Itu yang kemudian menjadikan pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang kemudian ada yang mengatakan ini pemilu terburuk di dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Ada juga yang mengatakan pemilu terkasar. Kenapa terkasar? Karena Anda tahu ya, itu penggunaan berbagai macam kekuasaan ya oleh presiden itu benar-benar terjadi begitu. Baik, saya kembali ke Mas Denny. Mas Denny, apa yang begitu menakutkan bagi Anda seorang mahasiswa sampai kemudian menarasikan untuk catur tura begitu ya? Tura. Jadi begini, melihat dari seperti yang Bung De disampaikan tadi itu di awal itu bahwa persoalan ekonomi Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Terus Prof. Ikrar juga menambahkan bahwa sebenarnya kenapa menjadi suatu konspirasi politik seperti ini? Karena kan muaranya itu dari putusan MK nomor 90 tersebut. Ketika putusan MK itu Paman Usman itu memberikan karpet merah untuk Mas Gibran waktu itu sebagai wali kota bisa untuk berkontestasi. Kan itu kan udah ada putusan MK seperti apa. Kita lihat bahwa terjadi lebih beratnya ke yang masalah untuk pemilu MK atau ekonomi nih jadinya kalau dicatur. Itu kan menjadi suatu krisis yang multidimensi. Kalau kita gabungkan semua itu kan saling berkaitan satu sama lain. Tadi juga Prof. Ikrar bilang sebut dengan adanya politisasi bansos. Kita tahu sendiri 496,1 triliun dikeluarkan untuk bansos pada kuartal pertama di tahun 2024 ini. Ini kan menjadi apa ya? Kalau kita lihat juga sangat anomali. Kenapa bansos itu dikeluarkan ketika menjelang pemilu 2024? Dan sekarang kita alasannya kan karena gagal panen tuh kemarin. Itu kan gagal panen kemarin. Nah, habis itu kan mereka harus menambahkan lagi dengan impor supaya bisa menolong masyarakat, menyediakan beras kebutuhan masyarakat yang kemarin sempat jarang. Nah, itu kan menjadi sangat publik melihat bahwa kok ini pemerintah kayak nggak serius banget soal menyelamatkan ekonomi. Kenapa harus lagi-lagi impor ataupun apapun itu? Tapi maksudnya poin yang saya ingin sampaikan bahwa telah terjadi yang namanya suatu konspirasi politik. Dan ini sangat multidimensi. Saya sepakat dengan Prof. Ikrar tadi. Jangan kita melihat ini dari satu sumber ataupun satu irisan politik. Tapi kita melihatnya itu lebih luas lagi. Karena hal ini tentu menjadi momok sangat menakutkan pemilu 2024 ini. Kita tahu lah hari ini telah terjadi yang namanya mobilisasi aparatur sipil negara besar-besaran. Itu kan kita lihat bahwa Tempo juga investigasi Tempo terkait tersebut itu kan justru nggak dibantah. Kenapa hari ini saking dari pemerintah hari ini kenapa nggak ya udah dukung aja hak angket tersebut. Kalaupun ada kecurangan ya udah
dukung aja. Jadi kita nggak usah saling takut sama satu sama lain. Itu sih menurut saya. Kalaupun hak angket tersebut ternyata terbukti pemilu ini tidak curang ataupun apapun itu, ya go aja. Menurut saya seperti itu. Udah tahu belum anggota DPR udah lebih dari 25 tanda tangan hak angket? Oh, itu yang kemarin dari Bang Ray Rangkuti kan, yang tanda tangan itu yang udah 30. Kan saya lihat ada ada dari PDIP, dari Nasdem, PKS, PKB dan juga apa? Ya artinya akan tetap berjalan. Iya, berjalan aja menurut saya. Ya udah. Baik, saya ke Bung Dedi. Bung Dedi, hak angket juga sudah digulirkan begitu. Anda tapi katakan tadi Anda tidak ingin ada ribut-ribut. Nah, tapi apa yang harapan Anda saat ini? Apakah memang betul-betul tidak mau diinvestigasi atau diselidiki persoalan yang terjadi saat ini sampai-sampai tadi dikatakan ada bansos pun dipolitisasi? Kalau gitu, masyarakat sekarang. Pertama-tama saya salam hormat untuk guru saya, Prof. Ikrar. Kita sebagai akar rumput bukannya menolak untuk akan tetapi kalau niatnya itu hanya karena perang politik, kita sangat tegas untuk menolak. Akan tetapi kalau hak angket itu dimotivasi untuk perbaikan kehidupan bangsa dan bernegara, kita oke. Akan kita lihat bahwa ini sepertinya ada peperangan antara kubu 0103 kemudian versus kubu 002. Itu yang kita lihat di hak angket ini. Kita sepakat bahwa hak angket itu memang hak konstitusional, Prof. Kita sangat setuju. Kalau itu niatnya untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, yang kita lihat selama ini sebagai rakyat kecil, bahwa sepertinya itu perang politik antara elit. Siapa dapat apa, kemudian ketika dapat apa, mulai berteriak. Itu yang kita lihat, Prof. Kita nggak menyangkal bahwa hak angket itu memang sangat wajar untuk lembaga wakil rakyat seperti MPR dan DPR. Kita sangat dukung. Baik. Jadi Anda pun mendukung ya? Kalau niatnya hanya karena perang politik elit, ya. Mengatakan bahwa kita menolak karena kepentingannya untuk kelompok tertentu, partai tertentu, kemudian golongan tertentu. Tetapi kemudian kalau misalnya hak angket itu berbicara tentang res publika atau kepentingan publik, kepentingan rakyat, kita nggak akan pernah menolak. Baik. Nah, cuma gejala yang terjadi selama itu perang politik, Pak. Antara yang kalah sama yang menang. Itu yang kita lihat selama itu. Baik, Bung Dedi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan ada satu informasi dulu sebelum kita lanjutkan dialog kita. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi alias Romi, membantah kabar bahwa P3 akan mendukung pemerintah dan akan mengesampingkan hak angket. Romi bahkan berpendapat bahwa hak angket diperlukan untuk mencari fakta berbagai dugaan kecurangan pemilu yang banyak muncul. Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sikap akan mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pernyataan tersebut langsung disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi alias Romi. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar P3 tidak kompak dengan partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD lainnya terkait penggunaan hak angket. Kesepakatan untuk mendorong hak angket bahkan sudah disampaikan dalam pertemuan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Mahfud pada 25 Februari lalu. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 sempat mengalami tarik ulur. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bak Gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem,
PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif di pemilu 2024. Namun ketiga parpol dari koalisi perubahan tersebut masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis dan berdampak besar bagi bangsa, negara dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Saat ini parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDI Perjuangan dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pengusung Anies Mohaimin 167 kursi. Maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, sekarang saya ke Prof. Ikrar. Prof, hak angket digulirkan, tetapi ada masyarakat seperti Bung Dedi yang kemudian merasa bahwa kalau ini dipolitisasi, maka ini jadi persoalan yang besar. Nah, bagaimana caranya mengkontain atau menjamin bahwa ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang paling utama aja, bukan sampai kemana-mana nih, di apa istilahnya, ditunggangi begitu. Ya, karena ini kan hak DPR ya, dan menurut saya ya, saya udah berkali-kali juga bicara di berbagai stasiun televisi di Jakarta ya, bahwa sebetulnya yang membutuhkan atau yang memiliki kepentingan yang besar ya, di dalam hak angket itu bukan cuma dua paslon yang kalah ya, tapi juga paslon-paslon yang menjadi pendukung 02. Kenapa demikian ya? Karena tadi saya katakan bahwa yang bermain politik ya, atau yang menjadi peserta di dalam pemilu, baik itu pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif ya, dan nanti juga akan ada pilkada, itu bukan cuma partai-partai politik atau anggota partai politik atau paslon yang mereka usung. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu persis ya bahwa presiden itu juga memiliki kepentingan pribadi ya, yang tadi saya katakan, untuk meloloskan sang putra menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan kalau Anda juga bisa perhatikan ya, bagaimana misalnya permainan-permainan politik Presiden Jokowi ya, vis-a-vis atau berhadapan dengan nanti kalau memang Pak Prabowo itu terpilih menjadi presiden ya, terus terang ya, itu nggak akan berhenti itu, karena kelihatannya beliau tetap ingin memiliki peran politik, apakah di dalam kabinet ataukah menjadi ketua umum salah satu partai politik terbesar di Republik Indonesia ini ya. Dan kalau ini terjadi, yang akan terjadi di dalam politik Indonesia itulah seakan-akan ada misalnya yang disebut dengan matahari kembar ya, dan itu yang saya juga tidak inginkan terjadi di Republik ini. Sebab Anda tahu ya, kalau kemudian mantan presiden masih tetap ingin cawe-cawe atau intervensi di dalam keputusan ataupun kebijakan yang dibuat oleh presiden dan wakil presiden terpilih nantinya, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi di Republik ini ya. Dan kemudian juga tadi saya katakan, kalau ini misalnya clear ya, partai-partai politik itu akan mendapatkan keuntungan besar. Satu ya, itu berarti kecurangan-kecurangan serupa di masa depan itu akan bisa dihindari sejak awal. Ya, kedua ya, itu misalnya partai yang mendukung paslon nomor 2 juga akan mendapatkan suatu ketenangan batin juga ya. Kenapa demikian? Karena legitimasi pemilihan umum itu tentunya akan juga cukup besar ya, dan karena itu tidak akan ada lagi keraguan bagi paslon nomor 2 itu ya, untuk kemudian mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Tapi kalau kemudian belum apa-apa ini ditahan, Anda bisa bayangkan ya, distrust masyarakat terhadap
pemerintah ataupun terhadap partai-partai pendukung pemerintah itu benar-benar akan sangat rendah, dan karena itu ya pemerintahan ini terus terang akan sulit berjalan dengan baik begitu. Baik, Prof. Terima kasih sudah berbagi bersama kami tadi soal ini. Tapi ada satu juga saya cuplik sedikit ini, bahwa ada analis asing yang memprediksi gaya Prabowo memimpin Indonesia ini kemungkinan nanti justru akan memunculkan atau menunjukkan istilah wayang kulit ya, atau politik wayang kulit Indonesia yang kemudian bisa saja nanti justru malah pecah kongsi di tengah jalan. Tapi kita lihat, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Ya, tetapi terima kasih sudah berbagi insight kepada kami. Terima kasih juga Bung Dedi yang dari Flores, Nusa Tenggara Timur sudah bergabung sama kami, dan terima kasih juga Mas Denny dari GMNI yang sudah bergabung di studio. Salam sehat selalu. Salam selalu, Bung. Ya. Ya baik, tetaplah bersama kami pemirsa di Sindo Prime, karena kami masih punya sejumlah informasi dan juga dialog lanjutan nanti bersama dengan narasumber yang lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.